Hai, shalom sahabat pijar yang mungkin sekarang lagi menyaksikan di Facebook Live Pijar TV dan juga di GoPlay sekarang. Gimana kabarnya? Senang sekali nih hari ini aku Ivan Kabul bisa nemenin sahabat pijar semua dalam acara yang keren banget. Sekeren narasumber-narasumber yang nanti akan kita perkenalkan satu persatu. Weh, udah pada senyum-senyum semua. Pasti di Selasa Berbagi. Jadi mana pastinya... tahu senyum murah di balik masker. Oh, bener juga ya. Nggak bisa emang. Kalau kan mata Anda udah bersinar-sinar gitu loh. Itu karena refleksi dari cahaya-cahaya. Oh, refleksi cahaya ilahi. Oke, pasti kita ketemu lagi di Selasa Berbagi. Dan seperti biasa ya, setiap hari Selasa kita akan berbagi. Apa nih yang kita mau bagikan buat sahabat pijar semua? Pastinya kasih, Injil, kabar baik yang kita harapkan ini bisa benar-benar nyampe ke saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Gemas. Gemas banget ya. Seperti tagline dari Pijar TV ya, salam terang bagi Indonesia. Kita berharap terang ini bisa benar-benar nyampe ke seluruh Indonesia. Dan pastinya harapan kita besar banget nih, sahabat Pijar TV yang lagi nonton sekarang, mau di Facebook Live ataupun di GoPlay, bisa langsung share linknya, bagikan ke teman-teman semuanya, karena topik yang kita akan bahas hari ini menarik banget ya. Kita kasih bocoran, topiknya adalah mengenai sex addiction. Ini pasti sesuatu yang mungkin dianggap tabu nih, tapi sebenarnya di belakang layar itu terjadi sebegitu banyaknya ya. Ya. Dan aku rasa apanya nih? Belakang layar. Oh, belakang layar ya. Dan Wow. kayaknya nggak di sini juga dong, nggak di sini juga dong ya. Dan pasti kita berharap sahabat pijar ini bisa benar-benar share dan semakin banyak yang nonton ini pasti kita berharap bisa jadi berkat buat orang. Nah pastinya kita juga berharap nih dari sahabat pijar yang mungkin tergerak untuk benar-benar mengambil bagian dalam program Selasa Berbagi ini karena dukungan berupa dana, seberapapun itu pasti akan berdampak luar biasa ya, terutama untuk penyiaran acara dari Pijar TV itu. Jadi buat saudara-saudara yang tergerak berapapun itu, kita benar-benar menerima berupa support saudara berupa dana yang bisa ditransfer ke BCA 5055182121 yang tertera di sini nih. Nah, itu atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Jadi rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Atau bisa juga berkontribusi melalui pembelian merchandise ya, yang ada di Tokopedia dan Shopee Pijar TV. Apa jadi yang bisa dibeli di situ? Wah, ini bisa terlihat di sini nih, sahabat Pijar. Mulai dari kaos-kaosan. Nih kaos-kaosnya. Kaos beneran, bukan kaos-kaosan. Oh iya benar, kaos beneran ya. Warna, ukuran bisa dipilih. Ada juga nih. Ini bilangnya apa ya? Tumbler. Tadi mau bilang botol minum kayak itu banget ya, katro banget ya. Dan ini kayak bukan tumbler biasa, ada suhu-suhunya dan lain sebagainya. Dan pastinya ini yang menarik aku nih di sini nih. Ada yang tahu kakak ini apa? Permen. Kesannya kayak permen ya. Tempat kuaci. Tapi ini istilahnya kalau permen itu kan bikin semangat ya. Bikin semangat, ini tuh bikin semangat hidup. Weh, karena ini isinya Bikin adalah bertobat. khotbah pengajaran dari pendeta Ezra Alfred Soru, STH. Dan ada juga dari yang ini dari Dr. Bambang Nursena. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Jadi kalau misalnya buat sahabat pijar yang benar-benar mau tergerak, bisa langsung donasi atau bisa membeli merchant kita. Dan pastinya kita terbuka ya untuk setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap curhatan, setiap keluhan. Kira-kira kalau misalkan pengen butuh teman ngobrol, butuh bersandar mungkin di pundaknya atau gimana ya, bisa langsung hubungi kita di WhatsApp Pijar TV di 0813-8700-7055 atau bisa langsung scan di QR Code yang muncul di layar TV atau monitor Anda. Gitu, dan pastinya Pijar TV bisa disaksikan melalui Transvision channel 778 atau live di website kita www.pijar.tv. Oke, aku mau memperkenalkan satu-satu dulu nih ya. Siapakah narasumber-narasumber yang luar biasa dan siap berbagi pada sore hari ini? Yang pertama, dari tadi udah buang muka, Om Peter Chris. Wih. Gimana kabarnya, Om? Ditepukin kayak burung dara aja. Gimana kabarmu, Om? Kabarku masih belum berubah. Sama baik seperti berarti ya? Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Oh, masuk. Bridging-nya masuk banget ya. Ya, kabarku biasa, selalu biasa. Hanya Tuhan Yesus yang selalu luar biasa. Ini bagus nih. Ini definisi. Ini cerek tungku bisa aja nih. Iya. Kobokan pecel lele. Kesibukan sehari-hari gimana, Om Use Chris? water. Lanjut. Kesibukan sehari-hari. Aku nggak sibuk sih. Nggak sibuk ya? Nggak ada kesibukan. Menulis buku kah? Iya, menulis di buku tulis. Di buku tulis. Apa yang kau tulis biasanya nih?
Biasanya ya menuliskan apa yang harus dituliskan yang berupa kata-kata yang kemudian menjadi kalimat dan kalimat itu menjadi paragraf. Dan diposting ya. Mengutarakan suatu maksud supaya dibaca oleh orang-orang yang ada di sosial media. Nah, itu dia. Jadi emang kalau misalnya aku pribadi sih ngelihat nih ya, Om Kris tuh postingan-postingannya di Instagram ya selalu tema-temanya tuh menarik ya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Gimana sih saya promosiin kok malah begitu ya? Enggak. Kan aku bilang di Instagramku bahwa enggak perlu didengarkan. Tapi dibaca. Iya, dibaca. Iya. Baik, ini dia Om Kris yang kita pasti akan ngelihat sudut pandang yang menarik banget dari Om Peter Kris pasti ya tentang karena saya emang disudutkan, jadi sudut pandang. Jangan gitu dong, mau tukeran nih kita nih biar saya disudut nih. Oke, berikutnya kita punya, yang mukanya kayaknya seger banget nih ya. Berbinar-binar banget. Raguel Lewi. Wow. Gimana nih setelah KTP berubah? Hah? Oh ya belum sempat diubah ya. Lupa. Oh, belum diubah? Lupa. Gue harus masih urus-urus kakak. Iya, untung. Kayaknya pegawai kelurahan. Dukcapil ya. Iya deh, gimana? Ada yang berubah hidup setelah ya, hidup resmi itu menikah? tetap fana. Tapi tetap fana ya? Tapi ya seru kok, seru. Kalau nikahnya bener itu oke. Oh, nikahnya bener itu oke. Ya, itu maksudnya nikahnya bener itu gimana tuh? Ada nikah yang nggak bener. Nah, nikah yang nggak bener itu gimana? Bener dan nggak bener bedainnya gimana? Prinsip ya, mendingan telat menikah dibanding salah menikah. Cie. Wah, ini kita baru mulai 10 menit udah dapet tagline aja langsung ya. Dalam. Ini langsung ngegas tapi sayang nih kok kayak gini nih ya. Ini sambil kayang. Oke, itu dia Om Raguel Lewi. Anyway, kita selamatin ya. Ini Om Raguel Lewi ini belum lama ini baru aja menikah. Bulan lalu ya? Desember. Enggak, Agustus. Jangan dong, kamu kayak artis-artis aja nih mundur-mundurin nikahnya ya. Oh, salah Bisa ya. aja nih. Oke, Om Raguel Lewi. Nah, ini dia nih. Ini ada satu wanita, ini yang paling cantik di antara kita semua di sini. Devi Indah. Halo. Belakangnya perlu aku sebut? Terserah. Lengkapnya adalah Kak Devi Indah Permatasari. Jadi barangkali ini dari tadi sahabat pijar ini udah, aduh nih Instagramnya apa nih? Nah, kita langsung sebut lah itu nama lengkapnya ya. Tepuk tangan dong buat Kak Devi Indah ya. Halo. Jadi Kak Devi ini hari ini akan cerita banyak juga terkait tema kita ya. Yes, Sex betul. Edition ini. Dan kayaknya Kak Devi ini adalah salah satu sosok di layar kenapa kita hari ini pakai baju kompakan. Betul banget. Coba boleh dilihat. Jadi kita hari ini pakai baju couple ya. Baju Bukan couple. couple juga ya. Couple 4 lagi. Kita pakai baju couple. Apa enggak gini? Bahaya. Hitam, kuning, hitam, tapi belakangnya sama. Ini sebenarnya apa nih? Ini apakah persen atau apa sebenarnya? Boleh dijelasin nggak Kak sebenarnya? Oke. Apa nih sebenarnya? Ini adalah titik koma. Sebenarnya di sini juga ada nih. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Oke. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih. Oh, Koma. gue kira sinkostan itu. Bukan dong. Berat banget, aduh. Ntar dia ngajar loh. Udah lagi aku rumus jangan nih. dipancing matematika, jangan dipancing. Oke, jadi ini merchant-merchant dari Merch by Muda. Merch betul. by Muda ya. Betul. Jadi apa aja yang dijual sebenarnya nih? Di sini, jadi ini dari Gereja Muda, aku dari Gereja Muda, menjadi utuh dan asli. Kita punya ada banyak merchandise yang dijual di Merch by Muda. Jadi salah satunya ada t-shirt, ada T-shirt ini ya. yes, ada tote bag, Tote bag. terus juga kita jual stiker. Mana Ini coba kasih lihat ke sahabat pijar nih. di mana nih? Sini atau sini? Nah, Oh, sini. Oke. Ini adalah stiker Answer His Calling. Jadi sebenarnya sorry calling. dari almarhum gembala kita, Pastor Aditya Olowan, Oke. kita bikin merchandise dari message yang pernah dia bagikan. Terus juga kita ada kartu pemuda, pemuda permainan menjadi utuh dan asli. Jadi ini Oke. buat teman-teman yang pengen mungkin kayak bingung kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul di Komsel ngapain, itu bisa banget untuk main ini, dan ini mainan yang sangat mengedukasi sih sebenarnya. Daripada ngumpul-ngumpul ngomongin Gibah, artis gitu gibah, kan, gibah. gibah Ya, gitu bukan kan ya. Selasa berbagi, Selasa bergibah kan. Jadi mendingan mendingan main ini. Main ini ya. Gitu. Oke, ini mainannya berupa kartu nih, permainan menjadi utuh dan asli. Aku coba. Oke. Ada kartu aksi, kirim ucapan terima kasih kepada orang tuamu. Betul. Aksinya ada banyak gitu, jadi yang main bisa sekaligus ikutan kartu aksinya. Oke, ini juga stiker-stikernya ya, buat ditempel di mobil ya kan, jadi tato juga bisa mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi anyway, kalau muda itu kan dia menjadi utuh dan asli ya, Yap. singkatannya. Dan itu kan yang dulu almarhum Pastor Reddit itu juga selalu bagikan. Sebenarnya kalau kita boleh tahu nih, menjadi utuh dan asli itu apa sih sebenarnya yang mau dibagiin sebenarnya?
menjadi utuh dan asli sebenarnya nggak berhenti di situ, tapi terakhirnya itu adalah seperti Kristus gitu. Jadi kalau di Muda sendiri kita jadi utuh, jadi otentik, jadi asli kan. Tapi bukan aslinya kita, tapi aslinya gimana Tuhan menciptakan kita, yaitu serupa sama Kristus gitu. Oke, berarti istilahnya kita kembali ke ya bagaimana Tuhan menciptakan kita ya. Betul. Itulah ya versi asli yang sesungguhnya ya, yang hakiki ya. Betul. Itu muda. Baik. Kalau misal tua, tetap utuh. Tetap utuh. Oh, baik. Oke, langsung ya kita kembali ya. Kita masuk ke topik kita yang hari ini hot banget, yang kesannya tabu banget, yaitu sex addiction. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita mau membuka dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton di Facebook Live atau misalkan lagi nonton juga di GoPlay, punya pertanyaan atau tanggapan atau pertanyaan apapun, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusikan ya sama-sama di sini ya. Oke, mungkin aku akan nanya dulu. Aku mewakili netizen nih, untuk para hamba-hambanya yang ada di sini. Jadi kalau ngomong mengenai sex addiction, ini kan banyak orang selalu berkedok kalau seks itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi sebenarnya apa iya kalau misalkan konteksnya udah jadi sex addiction, itu adalah usaha kita sebagai manusia itu sebenarnya untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita. Nah mungkin udah nggak bisa panggil kakak ya kalau udah menikah ya. Harusnya om. Om ya. Wow. Buat Om Lewi, boleh nggak dikasih pengarahan nih gitu? Menurut Om Lewi nih kira-kira. Aku anaknya gemas kok, enggak kakak aja. Enggak sih, semua bagi gue mau seks atau apapun, semua yang sifatnya addiction itu nggak pernah baik. Dan itu nomor satu, semua yang sifatnya nyandu itu nggak pernah baik. Dan yang kedua, kita perlu mengerti, biasanya candu itu atau addiction itu ada karena menutupi sesuatu. Biasanya ada sesuatu yang terjadi di hidup mereka sehingga mereka membutuhkan itu sebagai sarana untuk rilis. Addiction apapun. Jadi misalnya, biasanya orang sexual addiction kita nggak bisa lihat hanya sebagai sexual addiction-nya doang. Banyak orang hanya melihat orang-orang addict sama seksualitas itu sebagai, oh kayaknya pervert banget ya, kayaknya tuh nakal banget. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu punya motif, segala sesuatu ada alasannya. Kita perlu tarik mundur. Saya tahu ada orang-orang yang sex addiction ternyata dia pernah dilecehin. Ada orang-orang yang mungkin mendadak jadi suka sesama jenis, ternyata ada background itu juga. Jadi saya percaya bahwa kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Bahwa minimal itunya dulu deh, alasannya kenapa dulu deh, sehingga kita mungkin bisa lebih mudah berempati, lebih mudah melihat gambar yang lebih besar ya, tanpa hanya menghakimi tindakan seseorang. Itu. Aku dari situ. Oke, thank you Om Lewi. Hambanya. Kenapa gue ditanya? Kira-kira, iya dong, nanya dong. Kan kita selalu penasaran ya dengan sudut pandang Om Chris yang selalu unik tapi out of the box gitu loh. Nggak ada kotakin. Gini, without the box. Gimana menurut Om Chris? Tanggapan kalau misalnya, apakah ini sebenarnya upaya dalam pemenuhan kebutuhan? Kurasa sebuah addiction itu apapun tadi Lewi bilang tidak muncul dengan tiba-tiba. Nggak mungkin tiba-tiba langsung suatu hari memproklamirkan diri dan mengatakan, aku addicted ke A, aku addicted ke B. Enggak, itu ada prosesnya yang cukup panjang. Dan pasti ada unsur ada unsur tadi Lewi mengatakan ada pelecehan dan abusive di sana juga iya. Tapi jelas pasti ada unsur pornografi juga di sana. Ada keterlibatan pornografi juga di sana. Dan yang jelas kalau untuk segala hal-hal yang seperti ini nggak baik kan, betul nggak baik. Lewi tadi bilang addiction jelas tidak baik. Dan itu muncul dari kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan akan manusia untuk relate satu dengan yang lain. Untuk berhubungan, untuk berkomunikasi, untuk berrelationship, atau untuk berkomunitas. Tapi karena mungkin tidak mendapatkan tempat yang baik, ya, tidak mendapatkan tempat yang baik tadi juga terpicu karena ketidakpercayaan gara-gara sesuatu yang terjadi di masa lalu, yaitu menimbulkan lari kepada
hal-hal yang sifatnya, kalau Rasul Paulus katakan, pada hal yang sifatnya duniawi atau kedagingan. Dan salah satunya adalah seks tersebut. Karena pada umumnya, pada sejatinya seks adalah hal yang baik karena dipakai Tuhan menciptakannya untuk manusia saling berkomunikasi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi kemudian ini dijadikan pelarian juga oleh orang-orang tadi untuk memenuhi hasrat ingin terhubung tadi itu yang berlebihan tadi itu. Oke. Gitu. Kurasa seperti itu sih sementara inilah. Thank you Om Kris. Nanti kalau ada tambahan lewat ya. Baik. Oke, Kak Devi. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari om-om yang luar biasa ini, mereka udah keluar statement. Gue gak enak gitu, ngomongin sex addiction manggilnya om gitu. Jangan ya. Oke, karena temanya ini kita panggil kakak, kembali ke kakak ya. Kakak yang luar biasa ini. Jadi emang ada sesuatu di balik addiction, apapun itu addictionnya itu hal yang kurang baik. Walaupun diciptakannya istilahnya kalau Om Kris bilang itu ada sesuatu yang mulia ya, karena Tuhan menciptakan seks itu kudus gitu loh. Nah kalau misalnya dari Kak Devi sendiri setujukah gitu loh kalau misalnya emang di balik suatu addiction itu memang ada kisahnya gitu. Apakah semata-mata oh ya lagi trennya aja addictionnya ini maka semua ngikut gitu loh. Tapi apakah sebenarnya setiap orang yang sampai masuk ke dalam satu addiction itu punya satu kisah yang sebenarnya akarnya itu sebenarnya itu yang harus kita cabut dulu gitu. Gimana Kak Devi? Yes, setuju banget. Apalagi kalau misalnya ngomongin seks, mungkin karena di sini kakak-kakak di sini laki-laki dan aku yang perempuan sendiri kan. Sering banget kan kita kayak mendengar kalau sexual sin atau sex addiction kayak it's a man struggle gitu, kayak gender struggle gitu. Nah, aku mungkin mewakili perempuan, mewakili wanita bahwa itu nggak cuma dihadapin sama laki-laki doang gitu, tapi sama perempuan juga, sama wanita juga. Dan memang tadi kan Om Kris om lagi kan. Iya ponakan, gimana ponakan? Kayak Kak Peter Kris bilang tadi kan, kalau misalnya ada hasrat untuk terhubung, ada yang kosong, ada yang ingin dipenuhi gitu. Nah, kalau dibalik lagi ke belakang, berarti kan memang ada yang ngerasa nggak cukup gitu, mencari pemenuhan, mencari sesuatu hal yang kayaknya tidak bisa dipenuhi sama sesuatu gitu, yang sebenarnya akhirnya mereka cari. Karena aku percaya sih kalau punya sexual addiction, pasti ada addiction yang lainnya. Ini nggak kayak cuman satu addiction yang kayaknya itu aja karena itu kebutuhan manusia, tapi pasti akan ngerembet ke addiction lainnya. Jadi aku setuju banget sih, itu pasti ada sesuatu di masa lalu atau mungkin pola asuh dari keluarga atau mungkin juga apa yang didengar atau apa yang didapetin dari media yang dikonsumsi. Jadi banyak banget sih pasti ada akarnya. Jadi aku setuju sih sama itu. Oke, sesuatu ada akarnya ya. Bisa jadi berarti impact-nya bisa luas banget ya. Tadi Kak Devi bilang bisa dari masalah keluarga, impact-nya pun bisa ke situ. Yes. Jadi apakah kalau misalnya kita ngomong mengenai sexual addiction, apakah misalkan ada satu, dulu zaman sekolah, tiba-tiba ada kerumunan orang pegang handphone misalkan, terus sebenarnya ada nggak sengaja nonton video porno misalkan. Akhirnya langsunglah terjerumus seperti itu jadi sexual addiction. Tapi nggak selamanya begitu juga berarti ya. Ada faktor-faktor lain yang istilahnya seperti masalah keluarga itu pun ternyata bisa memicu ke situ. Gitu. Nah aku tertarik deh Kak Devi, kalau tadi Kak Devi sempat bilang, sexual addiction itu biasa diiringi dengan addiction lain. Itu kira-kira yang seperti apa? Maksudnya addiction yang seperti apa yang mengikuti biasanya itu? Bisa macam-macam sih. Aku rasa spektrumnya pasti luas banget ya. Jadi karena memang nggak puas, kan intinya kayak ingin memuaskan diri gitu kan. Akhirnya mencoba seks, mencoba drugs, mencoba alkohol, tapi nggak puas-puas juga. Akhirnya apa? Addict. Coba lagi sampai akhirnya itu nggak bisa berhenti dan terikat gitu. Jadi menurut aku spektrumnya banyak banget sih. Even mungkin game, banyak banget sih kalau menurut aku adiksi-adiksi yang bisa barengan ya. Jadi karena ketika sexual sin itu masuk, kayak dosa tuh nggak berhenti sendiri, tapi dia ngajak teman-teman yang lain untuk masuk. Oh, oke. Jadi emang paket yang terus ditambahin ya, kesannya makin komplit begitu. Oke. Nah sekarang untuk KL, kalau ngelihat kelihatannya sebenarnya tantangan sex addiction ini benar-benar PR. Kita harus akui meskipun tabu ini kelihatan, tapi ini tantangan untuk setiap orang ya. Rasanya itu tetap benar-benar menjadi challenge buat kita semua. Tapi daripada kita memupuskan harapan, aku mau nanya nih secara gamblang, apakah mungkin itu dilawan? Kalau dari aku pertanyaannya definisi dilawan itu seperti apa? Karena kalau misalnya dilawan tuh artinya
saya nggak mau lagi gini-gini, terus bertempur dengan sexual drive-mu sendiri, rasa-rasanya hampir pasti kalah deh. Semua orang begitu, nggak ada yang pernah menang. Oke. Kalau dari saya sih biasanya, yang saya temukan bahwa justru orang yang makin keras melawannya malah selalu kalah. Memang ini bukan Semakin sesuatu keras dilawan, pasti kalah. selalu pasti kalah, dijamin. Karena memang dia bukan ada dilawannya nggak seperti itu. Pertama memang kita harus fokusnya bukan melawan dosanya. Fokus kita sebenarnya adalah diubah oleh Kristus ya. Oke. Fokusnya bukan melawan dosa, tapi fokusnya adalah bagaimana kita diubahkan oleh Kristus. Oke. Jadi bagi saya pengertian bahwa kita itu dicintai Tuhan, pengertian bahwa Tuhan ngampunin dosa kita, pengertian bahwa bahwa kita dibebaskan dari segala kutuk dan ikatan, semua dimulai dari situ. Karena kalau misalnya secara fairnya begini, kalau misalnya memang dosa itu bisa dikalahkan dengan kekuatan sendiri, Yesus tidak perlu turun. Oke. Secara strategis itu nggak perlu. Tapi fakta bahwa kita emang nggak bisa buktikan bahwa memang sebenarnya butuh Yesus yang turun. Dan semua dimulai dari situ. Jadi bagi saya fokusnya pertama-tama bukan bertempur dengan adiksinya dulu, fokusnya adalah pembaharuan identitasnya dulu. Dimulai dari situ dulu. Bahwa dia diterima, dia dicintai, bahwa orang hanya selalu kecanduan karena mereka nggak merasa puas. Mereka harus ketemu sesuatu yang memuaskan mereka. Dan kita belajar bahwa sebenarnya memuaskan, tidak pernah ada hal di dunia ini yang bisa memuaskan manusia sepenuhnya. Makanya kita nggak bisa sepenuhnya ngandelin barang dan sebagainya, karena barang itu tidak akan bisa memuaskan. Contoh, saya dulu pernah main game. Saya gamers banget. Saya pernah bermimpi, kalau aja saya bisa tamatin level ini, saya pasti akan puas. Gue pasti akan puas. Oke, ya. Si gamers can relate lah. Ya. Tapi begitu gue tamatin tuh, ya sejam 2 jam puas, tapi lama-lama, aduh gue pengen tamatin level berikutnya. Dan sampai game selesai, malah gue jadi nggak puas. Oh, yang penting udah tamat. Oh, udah tamat ya, terus pengen main lagi. Jadi memang kepuasan tidak akan kamu bisa dapatkan di hal-hal material. Tapi kepuasan dimulai saat kamu mengerti siapa dirimu dalam Tuhan, dan bahwa ya Tuhan bisa memenuhi kamu. Kenapa? Karena di kitab Kejadian 1 dikatakan bahwa Adam tuh nggak ada siapa-siapa. Adam cuma kerja doang, Adam cuma ngelakukan apa yang tugas dia lakukan. Tapi Tuhan bersama dengan dia, dan dia tidak merasa kekurangan. Tidak pernah ada teriakan, Tuhan gue butuh cewek. Nggak ada. Ya justru yang kepikiran itu Tuhan. Jadi saya rasa semua dimulai dari situ. Siap. Thank you, Kak Lewi. Kak Kris, gimana Kak? Ya, tanggapan Kak Kris. Aku katakan tadi Lewi mengatakan sebuah pembaruan atau identitas ya. Tadi katakan gitu. Gue lihat tadi bahwa tadi Devi menggarisbawahi tentang suatu kekosongan. Ada sesuatu yang dalam artian ketika seorang ingin berhubungan dengan seseorang, yang lain pengen relate dengan seseorang, itu berarti ada sesuatu yang kosong di sana. Ada void, ada suatu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain kecuali Kristus. Aku akan ngambil dari situ, dan disitulah yang akan mentransform dia. Karena semenjak manusia fallen atau jatuh ke dalam dosa, yang hilang adalah hubungan itu sendiri, keintiman dengan Tuhan. Ada suatu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali Kristus di sana. That's why kemudian Yesus hadir dalam sejarahnya sedemikian rupa untuk tadi mengisi kekosongan yang manusia bikin sendiri karena meninggalkan hubungannya dengan Tuhan itu. Dan kalau ini tidak diisi, kalau hal yang kosong dalam roh kita, dalam hidup kita nggak diisi dengan sesuatu yang adikodrati, yang adalah roh kayak Kristus itu sendiri, sampai seberapapun, sampai kapanpun, itu tidak akan bisa memenuhinya. Makanya kali Devi katakan akan menyeret segala hal yang lainnya, akan menyeret dunia yang lainnya, karena jadinya itu kayak black hole gitu kan, ruang kosong yang sangat kosong yang akan menyerap dan menyedot segala sesuatu di sekitarnya.
Termasuk hubungan yang sehat itu sendiri atau hubungan yang dia jalin, meskipun itu dalam hubungan suami istri yang katakanlah seks sudah menjadi halal atau seks sudah menjadi karena Tuhan. Itu kalau yang satu addicted ya banget gitu, itu akan menyeret pasangannya dan akan menyeret yang lainnya. Kurasa kita bisa melihat apa yang terjadi pada Salomo. Yang mungkin tidak bisa dijelaskan atau dikatakan apakah Salomo mengalami addicted kepada seks atau enggak, tapi kita bisa melihat bahwa ada persoalan tentang intimacy di sana antara Salomo, sehingga dia mengisinya dengan ribuan partner dalam hidupnya dia, dan itu pun tidak memenuhinya dia. Bahkan ketika masa tuanya dia berkata semuanya adalah sia-sia, kesia-siaan atas kesia-siaan adalah sia-sia, karena dia kehilangan cinta masa mudanya yang dia tulis di Kidung Agung atas hubungannya dia dengan penciptanya, dengan Tuhan yang jejalin sedemikian indah dan romantisnya. Disebut namanya indah dan romantisnya. Masuk. Gitu. Masuk, Om. Rasa itu. Jadi kita harus isi dengan Kristus. Kristus harus hadir dalam pribadi seseorang. Kristus harus hadir dalam relationship seseorang. Berarti ini kita sepakat berarti ya, kalau mengenai addiction, apalagi sex addiction, itu sebenarnya mengenai suatu kekosongan. Apapun addiction itu kekosongan. Dan ketika kita mencari sesuatu untuk pemenuhan, itu kita nggak akan dapat way out. Gitu ya. Nah, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang lagi nonton live kita sekarang. Aku coba bacain ya, kita akan coba diskus sama-sama. Yang pertama, pertanyaannya begini. Dari banyaknya kasus terkait seks yang saya dengar, selalu lelaki menjadi tersangka dan wanita menjadi korban. Benarkah demikian? Apakah sex addiction ini hanya dialami oleh para laki-laki? Sebab jarang sih wanita mengakui ini, pasti selalu laki-laki yang dibilang muka mesum. Tapi coba ini moga-moga muka kita aman ya. Aman. Kak Devi, kira-kira mungkin ini pertanyaan karena ditanya apakah laki-laki yang muka mesum ini jadi wanita menjadi korban. Mungkin mewakili para wanita, Kak Devi. Bagaimana Kak Devi menanggapi pertanyaan sahabat Hijarah ini? Kalau misalnya dibilang itu tadi kan aku udah cerita itu nggak cuma struggle laki-laki tapi perempuan juga. Nah, seks itu kan nggak terjadi hanya karena satu orang yang mau dong. Gitu. Itu pasti karena itu bisa terjadi karena dua orang gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dibilang itu hanya laki-laki, aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju karena mungkin menurut aku perempuan cuman nggak mau ngaku aja. Perempuan nggak mau ngaku. Perempuan nggak mau ngaku, dan akhirnya yang lebih terlihat itu adalah laki-laki, padahal sebenarnya we are facing the same struggle gitu. Facing the same struggle? Yes. Dan apakah itu semua wanita seperti itu, Kak? Kalau misalnya menurut aku, kalau semua begitu atau enggak, aku nggak bisa jawab itu, tapi yang pasti dari apa yang aku alamin, dari apa yang aku dengar dari teman-teman perempuan aku, mereka struggle sama porn, mereka struggle sama seks, apalagi teman-teman yang sudah pernah berhubungan seks di luar nikah, gitu. Itu mereka struggle. Pada awalnya memang ada yang namanya victim mentality. Jadi kayak abis pacar gue kalau enggak nanti ninggalin gue, kayak gitu-gitu kan. Atau ngerasa jadi korban dari masa lalunya, korban dari apa yang dilakukan sama mungkin keluarganya yang tadi ya, ngalamin sexual abuse dan lain sebagainya gitu. Itu jadi sesuatu hal yang memang tadi sih memperbesar lubang yang tadi. Kayak ada big hole, dan itu dialami juga sama perempuan kok. Dan karena mereka ngalamin yang namanya butuh diisi, mereka suka intimacy ya. Kita semua manusia, jadi aku rasa nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga kok. Perempuan juga seperti itu ya. Thank you Kak Devi. Om Chris gimana mungkin? Itu menarik karena ini ada berita, kan kita sering dengar banyak berita ya yang mungkin nggak terlalu terekspos karena biasanya memang perpetratornya itu adalah laki-laki dan victimnya selalu perempuan. Tapi menarik, ada headline yang mengatakan suami ceraikan istri yang minta bercinta 9 kali sehari.
Suami menceraikan istri. Suami ceraikan istri ya, berarti kan istrinya yang minta gitu kan. Terus kemudian viral, istri diceraikan karena sering minta bercinta gitu. Ini berarti sesuatu yang ada gitu kan. Kalau ini ada dalam sebuah hubungan rumah tangga, artinya juga tak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini juga terjadi dalam hubungan sebelum menikah ya, berpacaran dan seterusnya. Pasti ada situasi-situasi seperti ini yang kemudian pihak perempuan yang banyak menuntutnya dan ingin ini ingin itu gitu. Ada kemungkinan karena keduanya adalah manusia dan sama-sama lemahnya, apalagi ya tadi jika kekosongan itu pelariannya adalah seks, kayak melakukan hubungan badan yang tidak akan pernah bisa terpuaskan walaupun sampai seberapa jumlah manusia yang dilakukan hubungannya. Oke. Berarti intinya mau cowok mau cewek mungkin punya tantangan yang sama, tapi menunjukkannya dengan cara yang berbeda, gitu ya. Gimana Kak Lewi? Ya agree. Perempuan terkesan lebih tertutup ya. Tapi sekarang enggak sih, mulai beda sih. Sekarang mulai berbeda. Berbedanya gimana nih? Perempuan sekarang lebih outspoken, mulai ada generasi yang lebih outspoken, lebih terbuka dan jujur. Ada juga yang tetap mendem-mendem pura-pura nggak tahu sih, tetap banyak makhluk-makhluk muna itu kan ya. Tapi sebenarnya mulai dari yang saya temuin ya, ini tidak ada datanya sih. Jadi gini, dari yang saya tahu nih awal-awal sih memang laki-laki terkesan lebih liar ya, perempuan terkesan lebih misi. Tapi sekali perempuan itu terekspos sama budaya, sama dunia seksualitas, perempuan jadi mirip, jadi sama laki-laki. Jadi tadinya itu memang enggak. Saya tahu kok ada banyak perempuan yang tidak menikah itu bisa survive, bisa hidup, bisa oke-oke aja, tidak merasa terganggu dengan sexual needs-nya. Dan laki-laki tuh susah banget kayaknya. Tapi saya nemuin sekali perempuan tuh kena atau ngerasain atau bahasa jalannya dapat ketemu enaknya gitu ya. Mereka akan melihat seks dari sudut pandang yang sangat sama sekali berbeda. Dan bahkan jadi ada sisi mirip sama laki. Di dunia yang barat itu orang-orang sudah lebih open bahwa mereka bilang bahwa kita jadi apapun kita mau dan mereka bisa segitunya. Jadi bagi saya kalau dilepasin aja perempuan tanpa ada stigma perempuan tuh najis kalau menginginkan lebih, saya rasa ujung-ujung bisa mirip-mirip deh. Karena datanya bilang gitu. Pada waktu misalnya laki-laki umur 40-an misalnya, gairah seksnya agak turun sedikit. Perempuan justru yang naik. Dan dia naik terus. Jadi memang umur 20 laki-laki tuh kayak barbar kan, perempuan masih agak di bawah. Tapi makin lama tuh makin seimbang. Jadi bagi saya secara pribadi, ya maaf bagi para teman-teman perempuan, ya kami sih ngeliatnya sih sama aja sebenarnya sih. Tiap orang punya potensi itu. Tiap orang punya potensi itu dan saya harap nggak ada lagi judgement soal laki-laki dan perempuan yang nggak setara gitu maksud saya sih. Oke, ini menarik nih. Jadi emang kondisinya kita sadar kalau sekarang mau pria ataupun wanita itu punya potensi yang sama terutama untuk adiksi seks ini. Nah mungkin jadi sahabat Pijar banyak yang bertanya-tanya nih, apalagi tadi Om Kris sempat keluarin data berita mengenai terjadi setelah pernikahan. Jadi sebenarnya batas kategori kalau misalnya hubungan seks itu udah mencapai level adiksi, itu tuh segimana sebenarnya? Bahkan kalau kita lihat berarti adiksi pun bisa berlaku setelah menikah ya berarti ya. Dari Om Kris gimana kira-kira Om Kris? Aku nggak menikah. Kira-kira. Aku tiba-tiba gelek, aduh ya. Tiba-tiba nih berkucuran keringat aku gitu kan. Apa namanya kita baca di aku rasa di Efesus kita ingatkan di di Efesus 5 itu kan ada sebuah guidance di sana tentang bagaimana suami dan istri, katakan hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti berat Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan karena itu. Dan kemudian, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dan ayat di atasnya, ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Jadi ayat ini dibungkus dalam frame rendahkanlah dirimu dan hormatilah satu dengan yang lainnya. Jadi dalam artian tadi suami kasihlah istrimu dan istrimu
hormatilah suamimu, itu dalam framing saling merendahkan satu dengan yang lain. Jadi ketika tadi kalau kita bicara frekuensi misalnya, tidak ada batasan dalam frekuensi gitu kan. Tapi kembali kepada apakah ada pemaksaan di sana? Apakah ada unsur pemaksaan di sana di situ? Kalau ada unsur pemaksaan, berarti ada pihak yang dirugikan. Dan pihak yang dirugikan berarti tidak dihormati gitu kan, dan tidak dikasih juga gitu kan. Dan disitulah batasannya. Jadi dalam suami istri tidak hanya melulu soal seks kan gitu kan. Dalam suami istri tentunya ada komunikasi. Ya. Oh ya, itu udah penting, pasti ya? Jelas. Dan Lewi udah mikir itu kan, udah mikir uang belanja gitu kan. Iya. Gitu, itulah ada kata saling yang jelas. Saling. Dalam hubungan itu harus ada kata saling di situ. Kalau kata saling itu sudah tidak imbang, ada unsur pemaksaan. Nah, disitulah ada alarm tanda bahaya yang harus dibunyikan. Ya. Oke, super banget. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan berikut ya. Ini pertanyaan yang udah masuk juga. Dari sahabat Pijar, saya berumur 20 tahun. Oke, 20 tahun ini berarti kurang lebih di pertengahan kuliah ya berarti ya. Sejak SMP, saya selalu penasaran dengan seks. Harus sembunyi-sembunyi dari orang tua untuk nonton film porno, masturbasi, dan itu semakin sering saya lakukan. Sadar ini menjadi hal yang tidak baik buat saya, apalagi jika orang tua saya tahu. Sudah saya coba mencari kesibukan dengan aktif di pelayanan gereja. Tapi tetap aja saya sulit untuk lepas dari film porno dan memuaskan hasrat saya sendiri. Saya beranikan diri untuk cerita ke salah satu teman, tapi dia anggap wajar anak remaja melakukan itu. Tapi bagi saya ini tidak wajar karena dalam sehari saya melakukannya berkali-kali dan sering saya merasa sangat berdosa akan hal ini. Apakah saya harus menikah muda? Supaya saya lepas dari kebiasaan saya ini dan tidak merasa berdosa lagi saat melakukan ini. Mungkin mulai dari... Oke, gue dulu deh. Ini agak tricky karena sekali lagi saya harus ngomong jujur bahwa sexuality mungkin adalah satu bagian manusia yang paling misterius. Tidak ada satu jawaban yang bisa menjawab semua. Karena satu sisi kalau misalnya realitanya begini, dari yang saya pelajarin, memang kalau misalnya anak remaja itu lebih sulit mengontrol gairah seksualnya, itu memang ada sisi logis dari sisi medisnya, iya. Karena ada bagian otak mereka tuh yang belum jadi dengan sempurna, bagian otak yang mengontrol nalar mereka. Jadi otak mamalia atau otak reptil itu masih banyak yang ngedrive banget. Tapi semakin mereka dewasa, lama-lama otaknya makin ngebentuk sempurna. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah 20 tahun, itu harusnya tuh otaknya sudah mulai berkembang tuh. Beda kalau anak SMP, SMA. Dan bagi saya kalau misalnya dia masih di posisi itu dan dia masih melakukan berkali-kali, itu berarti ada bagian di dalam diri dia yang agak kena sih. Ada something wrong. Karena kalau sampai berkali-kali berarti ada sebuah, dia itu sudah menurut saya, saya sudah masuk kategori adiksi. Menurut gue udah masuk kategori adiksi dia. Tapi mungkin nggak, Pastor? Kalau misalkan dia waktu remaja, di saat reptil dia, otak reptil dia masih ngedrive banget. Itu kan anak biologi banget. Aris tapi guru nih, jangan lupa ya, lihat konten saya ya. Promosi. Oke, nah dia kan bertumbuh dengan kebiasaan seperti itu di saat otak dia tuh lagi ada penyempurnaan. Nah itu bisa sangat terjadi. Berarti itu bahaya dong. Dia otaknya sempurna emang dalam hal intuisi untuk melakukan itu terus. Iya, gitu. Makanya itu bahayanya di situ. Makanya kenapa walaupun memang orang beda-beda, tapi pornografi untuk beberapa orang bisa sedestruktif itu. Sebahaya itu ya. Untuk beberapa orang yes, tapi memang sekali lagi, saya akan terkesan liberal, tapi memang tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang memang, saya kenal orang-orang yang mereka ngerasa kayaknya ngelihat pornografi itu kayak, oh iya seksi sih, tapi oh ya udah, bukan tipe gue. Ada, laki-laki gitu ada. Ya udah gitu ya aja. Udah, ngeliatnya, oh iya seksi, habis itu udah bodo amat gitu. Tapi ada orang-orang seperti itu, dan kalau dari saya itu, misalnya memang sudah terjadi, perlu dicek, dia ini kenapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan dia, yang bikin dia nyanduknya seperti apa? Kalau saya sih takutnya cuma satu. Gue takutnya cuma satu doang. Kimiawinya kena aja. Cairan kimia di kepala kena. Kalau cairan kimia di kepala kena, udah itu panjang. Bisa panjang. Aduh. Soalnya bahkan seorang
bayangin sih orang-orang yang ngerti otak yang nggak percaya Tuhan aja nyembah pohon, nyembah keset welcome apapun itu mereka bilang bahwa pornografi itu kalau salah itu bisa destruktif. Abuse itu bisa mengakibatkan masalah di otak. So ya. Oke, berarti kalau misalnya dari situ, yes or no, nikah muda adalah solusi. Sangat enggak. Yang nikahnya umur agak tua aja nggak muda, apalagi yang muda, makhluk astral ini pakai pertanyaan gini lagi. Berarti nggak menyelesaikan masalah ya? Justru pernikahan, dari apa yang saya pelajarin, pernikahan bukannya menghilangkan masalah. Justru pernikahan memunculkan masalah yang sebenarnya kita tidak tahu ada masalah itu. Atau melipat gandakan masalah. Melipat gandakan masalah ya. Jadi saya pernah ngajar di kelas saya bilang gini, banyak orang nanya, Kak gimana saya pengen menikah sama orang, Kak. Gimana saya tahu orangnya tepat apa enggak? Saya cuma ngomong gini, kau bayangin semua kesalahan dan kebodohannya, kamu kalian 7 kali lipat. Masih bertahan nggak kamu? Kalau nggak bertahan, udah mendingan jangan deh. Kalau bertahan nikahin. Itu nggak sekedar pelipat gandaan tuh, eksponensial. Eksponensial. Sampai bahasa matematika. Banget sih berasa nyambung banget nih. Iya. Jadi karena saya nggak ketemu, misalnya istri saya tuh agak perempuan yang punya sisi dominan yang tinggi misalnya. Walaupun sama saya udah enggak, karena mungkin dia ketemu laki yang ini bisa gue pegang gitu maksudnya. Sekalian muji diri sendiri juga kan maksudnya kan. Nggak bisa kepegang. Tapi saya menemukan bahwa kebiasaannya dia, sisi-sisi dia yang dari keluarga dia, yang sedikit cepat naik darah, sedikit terganggu, ini bisa muncul berkali-kali maksudnya. Dan dalam setiap hari. Jadi sebelum saya nikah sama dia, saya harus berdamai dulu sama hal-hal itu. Jadi kalau bagi gue, kalau misalnya, dan gue menemukan pernikahan itu nggak selalu soal seks memang. Seks itu, gue nggak bilang nggak penting ya, itu penting banget, cuma tidak sesimpel yang bahwa, abis nikah bisa kawin tiap hari. Enggak. Nggak segitunya. Dua orang yang berbeda, kondisi badannya berbeda, body clock-nya berbeda, kayak jam-jam metabolisme gairah seksualnya berbeda. Itu bisa jadi obrolan yang berbeda. Itu bisa jadi tantangan tersendiri. Kalau bocah kan cuma ngingetnya gitu doang. Yang penting merit muda bisa begitu. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi bagi saya kunci kamu adalah kamu harus izinkan Kristus melepaskan hal itu. Luar biasa. Kamu harus belajar terima kasih karunia bahwa kamu sudah dikuduskan, dicintai Tuhan. Dan mungkin kamu sudah waktunya belajar istilah kayak gini. Kita ini terlalu sering sadar sama dosa kita, sin conscious. Tapi ada satu prinsip yang saya pelajari namanya Christ conscious. Christ conscious itu, bahasa Inggris ya, ibaratnya gini. Kesadaranmu akan apa yang Kristus sudah lakukan harusnya lebih besar dari kesadaranmu atas apa yang dosa sudah perbuat di hidup. Dimulai dari situ. Bukannya dosanya dilupakan ya, saya nggak bilang kayak gitu ya. Cuma maksudnya fokusmu atas apa yang Kristus sudah lakukan harus lebih besar. Dan karena saya menemukan yang bikin saya pikiran saya lebih benar, bikin gue itu lebih baik, bikin gue itu lebih hidup tanpa tertuduh, dan bahkan bikin hidup gue lebih bisa tertata, itu bukan karena gue bertempur dengan gairah seksual gue. Karena bertempur sama mereka itu losing battle lah, kalau kata orang. Pasti kalah. Tapi saat gue menerima bahwa kebenaran Tuhan sudah diberikan sama gue berdamai dengan hal itu, pas gairah seksual itu datang, ya gue diemin aja. Santai, nggak dilawan, nggak anggap teman, kayak misalnya, lu datang, ya udah, diem aja. Lama-lama turun sendiri. Justru saya pelajarin bahwa sexual drive nggak bisa dilawan. Dia datang, diemin, anggap teman, cuekin aja. Ya wis, gitu. Terima kenyataan bahwa dia ada. Harus diterima kenyataan, memang dia ada kok. Makin dia ada, terus ya udah pikirannya kerjaan yang lain. Saya sih menemukan itu sih, berdamai dengan sexual drive-mu sendiri. Lama-lama ntar dia, karena cowok tuh begini, gampang naik, gampang turun. Laki tuh bisa kerangsangnya cepet, tapi kalau ilfil turun langsung. Jadi bagi saya sih dimulai dari itu caraku. Jadi berdamai dengan kenyataan kondisi, seksual kalau itu emang ada. Bahwa itu memang ada. Bukan berarti say yes sama adiksinya ya, tapi berdamai memang itu ada, ya udah diemin aja. Dan istilahnya berarti menikah muda bukan menjadi sebuah solusi.
gitu ya. Itu destruktif sekali itu. Tapi Aduh, kalau misalnya istrimu luar biasa ya, maksudnya kenyataannya mungkin ada ya problem-problem, cuma dia saling mengerti gitu ya. Nah, untuk istri-istri yang baik seperti itu mungkin boleh dikasih hadiah bantal pijar kayak gini ya. Ini buat Raguel Lewi, boleh langsung dibawa pulang nanti kasih hadiah ke istri. Buat sahabat pijar juga yang mau nih punya bantal yang sama kayak Raguel Lewi, bisa langsung dibeli di Tokopedia atau Shopee-nya Pijar TV. Bisa. Masuk! Masuk! Mungkin aku Oke, silakan Kak Dewi. pengen nambahin juga sih, karena aku tuh percaya bahwa sexual drive itu adalah Tuhan yang kasih juga. Ya. Kadang-kadang kita berpikir jadi ngomongin sexual drive sesuatu yang menjijikan gitu. Padahal Tuhan menciptakan kita kayak Kak Lewi bilang, Tuhan menciptakan kita tuh manusia dengan sexual drive gitu. Tapi ketika itu jadi adiksi, sebenarnya setuju banget sama yang Kak Kris bilang, bukan tentang berapa kalinya, tapi ketika kita justru malah justru kita dikontrol sama sexual drive kita, bukan kita yang mengontrol sexual drive kita gitu loh. Jadi ketika segala sesuatu berbalik kita nggak bisa kontrol, itulah jadi adiksi. Dan tadi kan yang yang ditanyain juga bahwa dia udah sharing dan terbuka, tapi justru malah dibilang itu biasa. Itu yang sebenarnya harus kita sadarin sih, budaya kayak membuat itu jadi sesuatu hal yang biasa dan tidak butuh pertolongan. Aku rasa maksudnya kayak teman-teman yang nonton hari ini, ketika ada orang yang cerita, ada yang sharing, atau mungkin kalian ngalamin itu, kita berhenti memiliki pengertian bahwa itu sesuatu hal yang normal bagi dunia, tapi kita normal diciptakan serupa sama Kristus gitu. Jadi untuk sesuatu yang Tuhan kita bisa embrace dan kita bisa kasih ke Tuhan gitu. Itu normalnya kita yang itu sesungguhnya ya, kita. Menjadi utuh dan asli. Goks. Yes. Ada lagi Kak? Itu aja. Om Kris, gimana Om? Jadi kira-kira dengan berdamai itu ada tips nggak dari Om Kris gimana? Oke, kurasa gini, aku hanya menyimpulkan apa yang dikatakan Pastor Lewi tadi, ya, menyimpulkan aja. Kita dalam satu kalimat lebih berfokus harusnya diri kita bukan tidak terlalu ya. Jangan memfokuskan kepada kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, tapi fokuskan kita pada pengampunan yang Tuhan telah berikan lewat Injil itu. Karena begitu terjadi shifting ya, perubahan fokus dalam pikiran kita nggak memikirkan aduh aku salah gitu kan, tapi kita memikirkan aku udah diampuni kan. Karena ketika kita mengaku kita udah diampuni, berarti itu di dalamnya ada pengakuan salah juga. Tetapi kita mengakui kita telah menerima pengampunan, jadi tidak fokus kepada masa lalu kita, tapi kita fokus kepada apa yang akan kita kerjakan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kita di saat ini untuk masa depan. Sorry nambahin. Ini ada hubungannya dengan kekristenan yang kita percaya juga. Dari yang saya temuin ya, rata-rata orang Indonesia, kekristenannya percaya bahwa apa itu kekristenan? Misal, apakah itu iman Kristen? Percaya Yesus supaya lepas dari dosa. Percaya Yesus supaya lepas dari dosa. Tapi hanya stop sampai situ. Padahal kalau orang yang belajar, kita tahu itu nggak biblical. Itu hanyalah awal. Itu start line. Lepas dari dosa bukanlah tujuan akhir Tuhan menebus kita. Itu hanya tujuan awal. Tapi sebenarnya tujuan yang sebenarnya adalah kita kembali jadi anak. Itu jadi anak. Identitasnya dipulihkan lagi. Jadi makanya menjadi punya hidup yang bertujuan. Jadi makanya banyak orang Kristen sampai sekarang percaya Yesus banget sungguh-sungguh, tapi hidupnya segitu-segitu aja. Karena berantemnya tetap di kolam situ. Upayanya lepas dari dosanya aja nih. Upayanya lepas dari dosa, maka berantem di situ terus. Harusnya kalau dari saya selalu ngajarin gini, jangan berantemnya di sini. Kamu berantemlah di dalam pertempuran sebenarnya, mencari tujuannya Tuhan. Mengingat kembali identitasmu. Berantemnya di arah situ. Karena kamu ini lagi urusin masalah mikro, yang makronya ini lebih susah. Hidup ini nggak mudah kalau kamu cuma berantem di sini doang. Kalau kamu berantemnya di sini, lama-lama ini nggak akan jadi prioritas lagi. Lama-lama ini akan kehilangan kuasanya. Itu yang saya selalu ingetin berkali-kali, cuma kayaknya bahkan pendeta pun salah fokus dia menurut saya. Padahal udah sangat jelas dalam perumpamaan the parable the lost gitu kan. Dalam 3 lost itu udah sangat jelas, apalagi dengan gongnya the prodigal son, the lost son, yang keduanya hilang gitu kan. Bahwa tidak yang bungsu pun harus
balik gitu kan, meninggalkan semuanya itu, tapi nggak berhenti di situ dan juga tidak berhenti di tengah jalan. Walaupun Tuhan ya Bapa mempertemukan kita atau memapak kita, menjumpai kita di tengah jalan ya, penebusnya di situ, tapi kan dibawa pulang. Ya, di situ dia dipulihkan identitasnya. Kembali kepada identitasnya sebagai anak, dapat sepatu, kemudian warisannya juga dipulihkan lagi, dapat cincin, dan identitasnya sebagai anak dengan baju jubah kebesaran dari keluarga tersebut juga diberikan, dan kemudian juga diadakan pesta, dan itu semua dipulihkan. Perjalanan di situ nggak berhenti di tengah jalan ketika Bapa udah mendapatkan dia dan peluk udah selesai. Enggak di situ. Lewi bilang tadi, dan Kristus sudah bilang bahwa perjalanan lu nggak di situ, tapi nih dari tengah jalan nih balik gitu kan. Menjadi anak Allah. Makanya setiap kali gue diajak ngobrol sama orang, Kak gimana pasar dosa gini-gini, gue bukannya nggak peduli, cuma kayak lu tuh ngeliat ke hal yang salah. Lu tuh memperhatikan hal yang salah. Mendingan ajak ngobrol gue soal tujuan hidup. Kak, bagaimana cara gue handle passion gue? Bagaimana cara gue bisa hidup sekarang ya? Bagaimana cara gue hidup di dunia nyata tapi tetap memuliakan Tuhan? Atau kerja seperti apa? Itu gue semangat. Karena gue, real battle-nya sebenarnya the real battle-nya di situ soalnya. Yeah. Bagaimana gue bisa jadi anak Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tetap bisa punya work ethic yang baik, bisa tetap mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hidup gue, dan bagaimana gue tahu Tuhan ciptain gue spesifiknya seperti apa. Real battle-nya itu di situ. Masalahnya, maaf, nggak banyak perubahan di dalam anak-anak Tuhan, especially muda, karena berantemnya di situ terus. Berantemnya cuma di kolam situ terus. Kalau kita meributkan di kandang babi tadi ya. Kandang babi terus, baru keluar dari kandang babi, dia gini, mereka baru keluar dari kandang babi dikit, tapi mereka merasa, baru mau pergi, mereka merasa, aduh kejauhan gue balik ke kandang babi. Aduh tapi malas kandang babi, mau pergi dikit lagi, baru jalan dikit, aduh malas kandang babi lagi. Kayak dia cuma muter-muter di situ. Jadi sebenarnya saya merasa fokus adalah hal yang sangat penting kalau menurut gue. Ya betul sih, gue setuju dengan Levi. Tadi dibilang bahwa struggle-nya di situ, bahkan yang tidak tertulis dalam parabel The Lost tadi pun, ketika si anak dipeluk itu pasti di struggle di situ. Apakah aku akan terima identitas baru ini? Tidak ada di situ. Dan di situ sebetulnya diperlukan counsel ya, seperti Levi tadi kan tadi. Aku lebih suka membantu di situ dan kemudian membawa dia menjumpai Bapa gitu. Anak-anak sulung tadi yang seharusnya sama dengan Bapak itu harusnya bertemu juga di tengah jalan tadi itu, seperti yang Lewi katakan tadi, untuk kembali menemukan tempatnya. Oke, berarti kalau kita selalu fokus sama perkara yang kecil, mana mungkin kita akhirnya bisa menyelesaikan perkara yang besar ya. Oke, ini mungkin sebagai penutup nih. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk. Intinya kalau mereka udah terjebak dalam sex addiction, atau pernah dilecehkan, atau pernah mendapat suatu perlakuan yang kurang pantas di hidup dia sampai akhirnya terjerumus seperti sekarang. Kita pengen sebenarnya balik menjadi utuh dan asli, menjadi anak-anak Bapa. Kak Devi bisa nggak sampaikan ke sahabat-sahabat pijar yang mungkin bertanya ini, yang mungkin sekarang kehilangan identitasnya, merasa udah sebegitu nggak berharganya, pengen lepas dari dosa, pengen balik jadi anak-anak Bapa, tapi merasa nggak layak aja. Mungkin Kak Devi silakan langsung sampaikan ke sahabat pijar lagi nonton. Oke, mungkin di penutup ini aku pengen sharing my personal story sih sebenarnya. Bahwa aku ngalamin sexual struggles yang nggak bisa aku banggakan pastinya. Tapi tadi ngomongin soal akarnya kan, akhirnya aku sadar kenapa ini jadi struggle buat diri aku. Aku melihat akarnya bahwa tadi tuh kita ngomongin soal anak yang hilang kan. Aku sadar bahwa ternyata ini punya dampak besar, yaitu fatherlessness. Jadi aku nggak pernah kenal sama papaku dari kecil, dari lahir sampai sekarang gitu. Dan ternyata itu punya satu peran yang sangat besar dalam hidup aku sebagai seorang anak gitu. Aku nggak ngalamin identitas sebagai seorang anak dan bisa manggil papaku karena aku nggak kenal papaku yang di dunia. Jadi, sama sekali. Waktu sampai dari kecil sampai sekarang peran ibu yang benar-benar. Betul. Mamaku yang luar biasa banget untuk membesarkan aku gitu. Tapi ternyata nggak bisa dipungkiri bahwa hal itu tuh jadi sesuatu yang akar yang bikin aku tuh mencari kasih Bapa yang harusnya cuma bisa dikasih sama Kristus gitu. Aku juga ngalamin sexual abuse waktu aku masih kecil.
Dan itu tadi kan, itu benar-benar jadi sesuatu hal yang aku nggak bisa bilang, ya itu nggak terlepas dari kehidupan aku yang bikin aku jadi struggle sama sexual sin itu. Tapi tadi setuju banget sama yang Kalewi bilang, kan kita ngomongin soal purpose. Dan akhirnya aku berdamai dengan itu semua, karena my pain has a purpose gitu. Gue jadi sedih. Jadi kayak apa ya, akhirnya Tuhan, aku pernah gitu, aku nangis sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, why me gitu. Kayak karena aku nggak pernah bisa memilih kan untuk lahir seperti ini gitu, jadi aku tanya sama Tuhan, why me gitu. Terus di saat itu Tuhan kasih satu aku, kayak Tuhan ngingetin aku gambar adik sepupuku, which itu mamaku tuh punya adik 2, cowok, dua-duanya udah meninggal karena kanker, dan mereka semua fatherless. Terus Tuhan bilang sama aku bahwa cuman aku yang bisa memperkenalkan Kristus sebagai Bapa sama mereka. Walaupun mereka nggak punya Bapa di dunia, tapi punya Kristus sebagai Bapa. Dan aku nggak pernah punya Bapa di dunia, tapi aku punya privilege untuk manggil Bapa tuh Bapa gitu. Manggil Kristus tuh Bapa, manggil Tuhan tuh Bapa. Dia tuh Bapa aku bisa panggil dia Bapa. Dan mulai dari situ, itu yang jadi aku bisa bilang my purpose of life, untuk bilang sama semua orang yang mungkin ngalamin hal kayak aku, yang mungkin punya papa tapi ngerasa kayak nggak punya papa. Aku mau bilang bahwa papa kamu di dunia, gimana pun mereka, masih ada Bapa yang di surga yang panggil kamu Bapa, yang kayak tadi waktu anak yang hilang itu datang, yang meluk kamu dari kandang babi, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup aku gitu. Dan aku jadi punya purpose of life, dan sesuatu yang namanya tadi kita ngomongin sexual drive segala macam, itu udah nggak jadi singa lagi, itu mungkin jadi kucing kali ya, yang mungkin ada di situ. Dia cuman kayak kucing, meong-meong aja, nggak kayak singa yang menakuti lagi. Bahkan aku juga setiap struggle yang aku alami, setiap kehidupan aku rindu untuk membagikannya lagi sama cewek-cewek yang lain. Aku benar-benar punya kerinduan buat perempuan-perempuan. Di Muda kita punya satu community, namanya Girl Session, which kita di Oktober November ini kita akan bikin kelas juga. Kita ngomongin soal freedom from porn buat cewek-cewek, kita ngomongin soal let's talk about sex, tentang soul tie buat cewek-cewek gitu. Aku rindu banget untuk mereka mengalami kemerdekaan yang sama seperti yang aku alami gitu. Jadi ketika aku mengerjakan my purpose of life yang Tuhan kasih, aku udah lagi nggak marah sama Tuhan dan nggak bertanya why me. Aku malah bersyukur, aku ngerasa bahwa oh Tuhan, aku ngalamin apa yang aku alami di masa kecil, yang kelihatannya tuh nggak bisa aku banggakan pastinya. Terus ketiadaan ayah dalam hidup aku, tapi ini jadi satu purpose gitu. Terus satu hal yang waktu itu aku tanya sama Tuhan, why me? Karena kan waktu aku ngalamin si sexual abuse waktu aku masih kecil itu, aku ngerasa kayak Tuhan, kenapa waktu itu nggak Tuhan lalukan gitu kan? Terus aku merasa Tuhan ngomong gini sama aku juga mati buat mereka, aku juga mati buat dia, orang yang memperlakukan aku seperti itu, memperlakukan aku nggak baik. Di situ aku nangis, dan di situ aku kayak ngerasa banget disayang sama Tuhan. Tuhan nggak melihat kehidupan aku saat itu tuh jadi sesuatu hal yang kayak Tuhan mendesain atau itu adalah purpose-nya Tuhan. Tuhan juga mati buat dosa itu. Jadi kayak ketika kita ngalamin hal-hal yang diperlakukan tidak baik secara seksual ataupun apapun itu, Tuhan juga mati buat dosa itu. Dan kematian Tuhan tuh cukup. Itu sih yang bikin aku jadi kayak bangkit lagi dan mengerjakan my purpose of life, dan sexual drive ataupun seksual godaan-godaan seksual itu udah jadi kucing lah sekarang. Wow. Gitu sih. Boleh tepuk tangan kali ya. Semuanya gara-gara purpose. Yes. Oke. Sahabat Pijar, jadi hari ini kita belajar ya, benar-benar dari kisahnya Kak Devi, benar-benar ketika kekosongan itu kita pertemukan dengan purpose yang tepat, mencari Tuhan. Ternyata yang tadinya singa bisa jadi kucing. Dan istilahnya kita belajar kalau emang kita harus sadar, itu ada ya. Memang ada. Ada, dan memang ketika kita menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar, yang penting kita pegang tangan Tuhan, fokus sama kasihnya Tuhan, pengampunan Tuhan ya. Itulah istilah yang jadi jurus utama kita. Gitu. Mungkin kita tutup dengan doa? Ya, siapa ya? Dengan hormat. Eke. Oke. Oke. Yuk, mari kita berdoa yuk. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Kami tahu bahwa Kau nggak pernah menyerah sama kami. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini bahkan ada banyak di antara anak-anak-Mu yang mengalami keterikatan dalam hal apapun.
Tapi kami juga tahu bahwa Engkau punya pengharapan. Kau tidak menyerah sama mereka. Kau sayang sama mereka. Dan Kau punya tujuan untuk mereka. Kami tahu tujuan-Mu hadir menembus kami bukan hanya untuk membuat kami lepas dari dosa, tapi membuat kami punya hidup yang bertujuan. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa, biarlah hari-hari ini buka mata mereka akan tujuan-Mu. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka dikasihi oleh-Mu. Bagi teman-teman yang lagi dalam candu atau adiksi saat ini, saya cuma kasih tahu, Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Dan sudah saatnya kamu mempercayai apa yang Tuhan katakan dibanding apa yang perasaanmu katakan. Karena Tuhan bekerja di frekuensi kebenaran ya, bukan frekuensi perasaanmu. Apapun yang kamu rasakan hari ini. Bila hari ini ada belas kasihan, ada damai sejahtera lebih, ada kekuatan yang baru. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, thank you sahabat pijar. Buat sahabat pijar yang mungkin mau didukung dalam doa, mau curhat, mau minta dukungan apapun itu, silakan WhatsApp, nomor WhatsApp Pijar TV di 0813 8700 7055. Dari tim Pijar TV akan siap untuk mendoakan dan pasti memberikan support kepada sahabat Pijar semua. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Pijar yang mau berkontribusi untuk Pijar TV dan punya misi yang sama untuk berbagi kasih buat seluruh Indonesia, kita membuka juga kesempatan untuk berdonasi di 5055 18 2121 BCA atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Oke, akhir kata saya Ivan Kabul. Dan saya Chris. Devi Indah. Raguel Lewi. Kita ketemu di Selasa Berbagi episode berikutnya. Salam Pijar TV. Salam bagi Indonesia.